Sa'adah. Juara yang keempat diraih oleh Ananda Kamilatun Nikmah. Hadirin, sejenak kita saksikan di antara 19 bintang yang ada di hadapan hadirin sekalian, ada satu bintang yang paling bersinar. Dia bak bintang cemerlang yang tak pernah takut akan gelapnya rintangan. Dia selalu optimistis sekalipun ada dalam pusaran sumber badai. Dia setegar batu karang dalam mempertahankan cita-citanya. Dan dia adalah Ananda. Dan dia adalah Ananda Vicky Khairun Nisa, putri dari Bapak Satwin dan Ibu Karsini. Arti lambang bintang syahadah. Inilah gambaran wujud sang penyandang ilmu. Ilmu adalah keluhuran, ilmu adalah kelemah lembutan, ilmu adalah kekuasaan. Kehadiratnya ibarat pengusir keredupan dunia yang makin gontai. Dengan pribadi-pribadi semacam ialah suatu bangsa dapat bangkit dari tidur lelapnya. Suatu umat dapat meraih kejayaan ke puncak supremasi yang tinggi. Dimulai dari pemasangan mahkota. Dari mahkotanya terpancar cerminan aktivitas rasa dan rasio yang berkualitas tinggi. Dengan pengertian yang bulat, ia berusaha memperluas persepsi cakrawala pandang yang universal dalam kerangka 4 dimensi hidup. Namun, ia selalu sadar bahwa seluruh prestasi ilmiah yang diraihnya harus diabadikan secara elastis dan penuh rasa hormat, sehingga tali yang bergelayut menyelampai wawasan yang luas. Jualah kiranya yang menjadikannya bagaikan roda-roda pemutar sejarah yang menjelajah setiap hamparan persada pertiwi. Pemasangan baju kehormatan. Lihatlah warna hitam yang mendominasi seluruh penampilannya, bukan lambang kesuraman hati dan gelapnya hati, bukan kata jiwa yang pesimistis. Dia adalah pribadi yang tangguh dan teguh dalam bungkus kesederhanaan. Ialah sosok personal yang kokoh dengan semangat baja, getaran hidup yang takkan pernah lapuk dihujam dan takkan lekang dipanah. Dengan kemampuan dirinya lah ia akan mampu terampil menghadapi problematika kehidupan dalam modus apapun. Pemasangan selendang kehormatan. Selendang yang terselempang di bahunya, bukti kiat hidup sejuta makna. Dia adalah pemikul tugas agama dan kemanusiaan. Di dekatnya luka duka umat dalam tali bersih dan kedekatan. Dikendalikannya kemana kaki boleh pergi,
dikekangnya langkah yang salah, menyatu ia dengan umat sebagai pemilik dan mitra keberadaannya. Penyerahan pedang atau tongkat. Pedangnya atau tongkatnya adalah pembawa keputusan. Tiada kesulitan tanpa pemecahan, tiada masalah tanpa penyelesaian. Dihadangnya setiap tantangan dengan luapan darah kesatria. Sepenuh hati ia yakin bahwa sukses hanya bisa diraih dengan kebenaran yang hakiki. Hidup adalah tantangan dan perjuangan, bukan kebekuan, bukan bayangan yang tanpa arti. Dengan tajam ditebasnya lembaran-lembaran, bergiliran peristiwa dunia, ditebasnya setiap rintangan penghalang. Penyerahan cindera mata. Cindera mata yang didekapnya suatu penghargaan atas kemauan yang kuat untuk bangkit dengan jiwa yang merdeka, menghancur leburkan kaku belenggu kebodohan. Akar-akar semangatnya menembus ke dalam jiwa, membangun mercusuar yang tinggi, menjulang dan mengangkat panji-panji kesuksesan. Kesatuan yang dia tegakkan akan bersinar menghiasi bumi dan memeluk langit di jagat ini. Dialah manusia yang paling bahagia karena agama dan etika, meskipun tak berhias permata, emas dan mutiara yang menghiasinya. Ialah manusia luhur, citra yang sanggup membimbing bangsa. Ia tunas hari. Kepada Al-Mukarram Ramayaya Lisodikino untuk memberikan tausiah sekaligus pengukuhan. Kepada beliau kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dan juga kepada segenap wali santri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ghafir, alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfiril ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ada malaikat yang disuruh Allah untuk menjaga arsy dan sekelilingnya juga malaikat mengelilingi arsy. Itu ditugaskan oleh Allah untuk selalu memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang menuntut ilmu Al-Quran. Kemudian tugas malaikat itu adalah Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man sholaha min abaihim. Ya Allah, masukkanlah ke surga orang-orang yang selalu mencari ilmu Al-Quran, wa man sholaha min abaihim, dan juga orang-orang yang berbuat baik kepada mereka. Hari ini orang-orang yang berbuat baik kepada kalian, orang tua. Siapa? Min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, bapak dan anak putunya adalah mendapat anugerah dari Allah, diberi ampunan berkah kalian membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Biaya yang dikeluarkan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqihimus sayyi'at, dan jagalah ya Allah mereka dari kejahatan.
Al-Quran menjaga kalian. Orang tua, kakek, nenek, dan istri dan suami kalian akan dijaga oleh Allah berkah Al-Quran. Oleh sebab itu, rekan yang nomor 4 adalah Quran sepanjang hayat. Jangan dilupakan, baca dan terus baca, karena di saat Anda berbaca adalah kalian semua berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, demikianlah prosesi khotbil Quran telah selesai dilaksanakan. Kami selaku pembawa acara awal hingga akhir, manakala ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirat nanti untuk membentuk jiwa yang sejati, bekal di akhirat nanti. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al